Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin al-amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in lahum ajma'in. Amma ba'du, qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Hadratul mukarramin wal mukarramat, para sepuh, para tokoh, khusus para pengurus yang saya hormati, segenap Bapak Ibu yang sama hadir pada kesempatan subuh hari ini, yang insyaallah semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya kita bersyukur, alhamdulillah, karunia Allah subuh ini Allah masih berikan kita kesempatan untuk terus istiqomah melakukan ibadah, terlebih selepas salat subuh yang berjamaah. Semoga apa yang dilakukan kita di hari ini dimulai dengan berjamaah, dimulai dengan kajian, Allah turunkan rahmatnya untuk kita semua. Allah turunkan ampunannya, Allah turunkan juga barokahnya. Dan mudah-mudahan kumpulnya kita menjadi sebab apa yang diinginkan, yang dicita-citakan, yang dihajatkan, semua dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan yang kedua, salawat dan salam tidak pula terlimpah dan tercurah kepada junjungan kita Sayyidul Mustafa wal Murtada Nabi besar Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Tidak lupa pada keluarganya, sahabat, tabi'in, para tabi'in, sampai pula kepada kita tentunya, yang mudahan kita pun khususnya berkumpul di tempat ini, insyaallah kita semua diaku sebagai umatnya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kajian kita masih di surat Ali Imran 129. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله غفور رحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون. اتقوا النار التي أعدت للكافرين وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس الله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم من يغفر الذنوب إلا الله
يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, kembali lagi kita kajian di surat Al-Imran. Tidak terasa kita sudah berada di pertengahan bulan Dzulqa'dah ya. Bulan tanggal 17 ini. Artinya sebentar lagi mau masuk bulan Dzulhijjah. Bulan yang mulia, yang agung, yang diberikan penghormatan oleh Allah, salah satu bulan yang diharamkan. Bulan yang 4, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita berkah daripada bulan Muharram, bulan Rajab, bulan-bulan haji. Mudah-mudahan kita diberikan berkah juga oleh Allah. Dan bagi saudara kita yang di tahun ini ditakdirkan oleh Allah berhaji, kita doakan. Dari Kayu Manis ada yang berangkat? Ada dua orang ya? Jemaah kita kan? Jemaah sini ya? Udah berangkat sudah? Nah, kita doakan. Mudah-mudahan yang berangkat haji diberikan kesehatan oleh Allah, diberikan kelancaran dan diberikan oleh Allah kekuatan untuk bisa melaksanakan hajinya dengan baik, sehingga bisa mendapatkan haji yang mabrur dan mabrurah, makbul dan makbulah, dan tentunya bisa kembali lagi bersama-sama dengan kita insyaallah. Dan kita yang belum, mudah-mudahan kita pun juga sama, mudah-mudahan ditakdirkan oleh Allah tahun depan. Aminkan aja dulu. Susah amat sih kan? Bukan susah, mikir saya dari mana duitnya. Ya nggak apa-apa, yang penting aminkan dulu aja. Nanti kalau sudah Allah takdirkan, siapa tahu ada pas amin kita lewat juga malaikat. Aminnya malaikat dengan kita bareng, kabul sudah. Asal dengan Andi Harun aja bareng gitu. Nah, yang penting kita berharap semua ditakdirkan oleh Allah, insya Allah. Kalaupun tidak haji, paling tidak umrah lah insya Allah. Nah, umrah juga sama, itu haji kecil. Haji kecilnya adalah umrah. Kalaupun tidak bisa juga hajian dan umrah, paling tidak sholat Jumat aja dah. Karena Jumat itu adalah hajinya orang kecil. Jadi kalau tidak punya duit, ya udah Jumatan aja. Ini sudah haji enggak, umroh enggak, Jumatan enggak, payah. Insyaallah. Laisa laka minal amri syai'un aw yatuba 'alaihim aw yu'adzibahum. Kemarin itu membahas tentang masalah yang terjadi pada perang Uhud sedikit kemarin ya. Ini masih ada kaitannya di situ. Ketika Nabi terkena luka di wajahnya, sehingga pada saat itu berlumuran darahnya sampai ke muka. Bahkan Nabi itu kadang-kadang kalau berlumuran darah itu ditahannya darah. Sama halnya ketika dilempari di Taif itu juga sama. Jadi si darah itu ditahannya oleh Nabi itu. Lebih baik dikebadankannya. Kenapa? Ketika itu ada sahabat yang nanya, ya Rasulullah, kenapa kau begitu sibuk untuk menahan darah? Sementara kau itu sakit. Kata Nabi, andaikan darahku itu setetes saja masuk ke tanah,
maka pasti Allah akan membalikan seluruhnya. Jadi kalaulah seandainya darah Nabi itu netesnya ke tanah, ini murka Allah itu selesai semua. Dan Nabi tidak menginginkan itu. Orang Taif itu juga begitu dulu. Ketika Rasulullah berlumuran darah itu, yang ditahan itu darah, supaya tidak menetes ke tanah. Sebab kata Nabi, andaikan ini darah netes ke tanah satu tetes saja, maka habislah orang Taif semua, dihancurkan oleh Allah. Karena saking cintanya Allah dengan Rasul. Nah, sehingga di perang Uhud pun juga begitu. Nabi itu berlumuran darah, sibuk dengan darahnya itu ditahannya supaya tidak menetes ke tanah. Sebab kalau menetes ke tanah, habislah semua, diazab, cuma dengan petirnya semua dihabiskan oleh Allah. Sementara Nabi itu nggak mau begitu. Karena Nabi itu sayang juga dengan umat kita, sehingga kita kelakuannya macam begitu pun tetap aja diikuti oleh Nabi itu. Bahkan ketika sahabat itu bertanya, ya Rasulullah, kalau memang mereka itu sudah kafir, kita bantai aja sekalian. Jangan. Karena siapa tahu dari mereka itu tidak ngikut, mungkin nanti anaknya. Kalaupun anaknya nggak ikut, mungkin cucunya yang ikut. Itulah yang diharapkan, dan itu sudah terbukti sudah. Nah, ketika di perang Uhud pun juga demikian. Sehingga ketika Nabi itu terkena luka yang begitu banyak, sampai darah berlumuran di muka, Nabi menyebutkan, kaifa yablau qaumun qadabu wajha nabiyuhum bid-dami, bagaimana kaum ini akan mendapatkan kemuliaan sementara mereka berani melumuri darahnya nabinya dengan darah. Oh, bagaimana kaum ini akan mendapatkan keuntungan, kata Nabi, sementara mereka itu berani melumuri wajah Nabi dengan darah. Artinya melukai gitu. Ini kan vonis binasa berarti itu. Mau bagaimana mendapatkan keuntungan, berarti kalau ini berarti nggak bakal dapat keuntungan gitu kan. Nah, ketika Nabi itu mengatakan demikian, turunlah ayat ini, laisa laka minal amri syai'un aw yatuba alaihi. Tidak ada hak bagi engkau ya Muhammad minal amri syai'un, dari segala sesuatu. Artinya untuk menentukan segala sesuatu. Tidak ada hak bagi Nabi. Sabar saja Nabi. Tugas Nabi itu sampaikan saja. Aw yatuba alaihi, atau pada penerimaan tobatnya mereka supaya mereka jadi Islam itu. Nggak ada hak seperti itu. Aw yu'adzibahum, atau mereka disiksa. Fa innahum zalimun, sesungguhnya mereka itu adalah orang yang zalim, kufur gitu. Lalu Nabi mengatakan kepada mereka, siksa saja mereka. Tidak ada hak. Yang berhak memberikan petunjuk hidayahnya adalah Allah. Yang menentukan dia mau iman atau tidak Allah. Yang menerima tobatnya pun juga Allah. Bahkan dia mau nyiksa pun juga Allah. Yang penting tugas Nabi sampaikan saja. Itu aja, tugasnya itu aja. Jadi jangan frustasi mungkin ya. Jadi ini menggambarkan juga bagi para mubalik yang menyampaikan risalah agama. Ya, jangan frustasi kalau orang itu nggak mau ngaji gitu. Jangan frustasi pula kalau masyarakat itu tidak mau mendengar perkataan kita. Karena sejatinya ya kita ini hanya menyampaikan saja. Adapun mereka mau manutnya itu kan urusan Allah. Yang penting ada dakwahnya dulu. Kalau nanti sudah disampaikan ternyata tidak manut lagi, selesai urusan sudah. Nanti di akhirat kada jadi pertanggungjawaban. Kenapa kamu dulu maksiat ke Allah? Padahal nggak ada yang nyampaikan, nggak ada yang ngasih tahu. Kata Allah, kata siapa?
Itu setiap subuh Sabtu. Dia alak itu teriak-teriak tuh Ustaz Ahmad kan gitu nanti. Sampean aja yang pernah masuk ke masjid. Sudah, Ustaz, saya juga masuk ke masjid. Kapan? Idul Fitri. Sekali aja setahun sekali. Yang penting udah sampaikan saja. Kalau toh mau ikut alhamdulillah, enggak mau ikut ya wis. Ini lelahi gitu. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Kenapa tidak ada hak Nabi untuk menentukan sesuatu dalam masalah hidayah, siksa dan sebagainya? Karena walillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Milik Allah. Apa-apa yang di langit dan apa-apa yang di bumi semua milik Allah. Jadi ketentuan itu sudah berlaku, mungkin Allah yang tahu. Yaghfiru liman yasha. Allah ampuni bagi siapa yang Dia kehendaki. Wa yu'adzibu man yasha. Dan Allah siksa bagi siapa yang Dia kehendaki. Bukan kita sejatinya. Makanya kita tidak boleh memvonis orang itu ya. Hakikatnya memang Allah sendiri yang menentukan itu. Kalau toh pada syariatnya misalkan dia itu salah, syariatnya salah, melanggar aturan hukum syariat misalnya, tapi bukan berarti kita harus memvonis dia ahli neraka. Karena boleh jadi dari kesalahan itu yaghfiru liman yasha, Allah ampuni kalau Allah mau. Atau sebaliknya memvonis orang misalkan, wah ini hebat nih, ahli surga nih orang, baik banget nih orang. Itu pun juga kalau Allah mau ya wa yu'adzibu may yasha. Jadi tugas kita tuh husnudzon aja dah. Baik sangka ya dengan makhluk tuh. Sekalipun dia salah, baik sangka aja. Atau barangkali doakan. Karena dengan kita bagus sangka lalu mendoakan, mudahan doanya dikabul. Kalau dia salah jadi benar juga. Kalau dia benar terus-terusan jadi benar, sehingga nanti ketika dia masuk surga ingat dengan kita kan. Yang doain juga tuh. Gitu. Atau bahkan perilaku kita membunuh-bunuh binatang atau membunuh apalah makhluk hidup dengan cara dibakar. Itu kan tidak diperkenankan. Karena yang berhak membakar itu ya Allah. Ada manusia itu membakar kucing, bakar-bakaran. Atau manusia gara-gara maling ayam dibakar itu. Kan itu bukan berhaknya kita. Secara hukum dunia aja sudah salah kan. Hukum dunia saja sudah salah seperti itu. Apalagi hukum akhirat. Cuman maling ayam kok harus dibakar itu. Gak seimbang. Walaupun memang salah gitu. Tapi bukan gitu caranya. Tugas kita ya tangkap aja. Nah, jadi itulah alasannya kenapa Nabi tidak diperkenankan untuk hal itu. Nabi aja nggak boleh, apalagi kita. Tapi kalau kita nih melebihi Nabi kadang-kadang dikit-dikit kafir loh. Gara-gara nggak sepaham pemikiran kafir. Apa-apa dikit-dikit kafir. Waduh. Gimana ceritanya? Jadi apa ya, Muslim sekarang nih susah banget ya. Memang ilmu itu bagus. Sekarang sudah terbuka segala-galanya. Tapi kadang-kadang prakteknya ini nih, yang sulit itu menerapkan keilmuannya itu. Karena memang kalau ilmu itu banyak bisa digali dari berbagai macam. Bisa lewat media, bacaan atau apalah. Tapi kalau praktek itu perlu contoh.
Perlu contoh itu. Jadi praktik dalam menerapkan sebuah hukum itu perlu contoh. Jadi contoh inilah yang kemudian hari akan melekat. Dan orang sekarang kadang-kadang tidak mau contoh. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah Maha Pengampun dan juga Rahimun, Maha Penyayang bagi ahli taat. Itulah bagian dari sekelumit tentang perang Uhud dan juga perang Badar. Walaupun nanti di dalam ayat yang lain juga nanti ada lagi ceritanya. Lalu kemudian, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulur riba adha'afan mudha'afah. Ini dalam hal ini kembali akan menjelaskan tentang larangan melakukan peribaan dan juga sekaligus merintahkan ketakwaan ke Allah. Ayat ini turun berkenaan di zaman jahiliyah. Ada seseorang, jadi orang itu kalau minjamkan duit pakai jangka waktu, kalau bahasa kita duit lah, kalau di sana mungkin apalah, pakai jangka waktu. Kemudian ketika dia itu jatuh tempo tidak bisa bayar, lalu nambahlah hutang itu. Kalau macam kita di kita apa? Rentenir, renten lah. Ya memang riba jahiliyah ini kan itu, minjemin sekian, ketika nanti jatuh tempo tidak terbayar, nambah, terus nambah lagi. Nah ini juga sama. Ketika dia itu tidak bisa bayar, disuruhnya minjam lagi. Nanti kalau nanti saya akan pinjam, saya tambah lagi waktunya. Yang tadinya pinjam cuma 1 tahun, sekarang sudah tambah lagi jadi 1,5 tahun. Gak kebayar lagi, tambah lagi hutangnya supaya bisa bayar yang kemarin. Tapi waktunya nambah lagi sampai akhirnya gak bisa bayar-bayar terus-terusan. Nah, ini terjadi kan? Riba yang dilakukan di jahiliyah itu sampai juga ke Samarinda. Jadi jenjang waktu yang dijanjikan itu akhirnya bertambah sehingga gak ada selesainya. Bahkan ketika mau selesai pun tambah lagi hutangnya, tambah lagi waktunya, terus saja begitu. Nah, inilah yang terjadi. Riba jahiliyah kan bisa macam-macam riba, sudah. Ada riba qardi, ada riba nasi'ah, ada riba yad, ada riba jahiliyah. Sudah kita bahas satu persatu. Nah ini akhirnya orang itu tidak bisa bayar. Karena tidak bisa bayar, semua akhirnya dijabel. Motornya dijabel, rumahnya dijabel gitu, asetnya dijabel. Padahal hutangnya asalnya kecil. Tapi karena nggak bisa bayar jadi besar, bahkan melebihi daripada pinjaman hutangnya. Aduh, sekarang nih banyak yang bunuh diri kan, ya kan? Gara-gara hutang seperti ini. Jangankan orang biasa, kadang-kadang sudah bertitel pun gantung dirinya gara-gara pinjol. Nah ini kelakuan jahiliyah. Padahal Allah itu melarang. Kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu, orang yang beriman, la ta'kulur riba, janganlah kalian memakan riba adha'afan mudha'afah, dengan berlipat ganda. Kalau di dalam Al-Quran itu ada bahasa la ta'kul, la itu kan disebut laknah, artinya satu larangan. Kalau dalam Al-Quran itu ada larangan, al-aslu fin nahi haram. Disebutkan oleh usul fikih, setiap asal daripada larangan itu hukumnya haram. Maka bagaimanapun itu jalannya, yang namanya riba, sedikitkah banyakkah, tetap saja haram.
Jadi haram kalian memakan riba adha'afan mudha'afah, dengan berlipat-lipat. Apalagi ini berlipat-lipat. Waktunya yang tadinya mau habis jadi berlipat lagi, jadi panjang lagi. Hutangnya yang sudah sedikit jadi gede, lantaran terlambat waktu jadi gede, terus jadi gede. Cuman 1 juta minjemnya, tapi karena keterlambatan akhirnya jadi nambah. Jadi sampai 4 juta. Inilah adha'afan mudha'afah, berlipat-lipat. Lalu kita makan. Yang dimakan itu haram, yang diambilnya haram, yang diusahakannya haram, yang dikasihkannya haram, semua jadi haram. Makanya orang yang memakan riba itu, yang usahanya, yang ngambilinnya, yang ngasihnya, yang nyatatnya, yang menyebarkannya sama semua. Sama. Saya kan cuma usaha, ya sama. Saya kan cuma pinjamkan aja suruh bos, ya sama. Saya kan terima aja setoran dari orang, ya sama. Sama aja. Saya kan cuma nyatat doang Pak Ustaz, ya sama ya. Yang namanya nyatat riba tetap aja ke bawah. Ini kan Pak Ustaz buat masjid ribanya. Kalau itu agak-agak gimana ceritanya, agak-agak sebenarnya. Tetap aja sama. Gak ada istilah hasil daripada yang haram itu menjadi baik. Gak ada. Inna Allah tayyibun la yuqbalu illa tayyiban. Allah itu maha baik, dan Allah hanya menerima sesuatu yang baik-baik. Ketika dari hasil yang dilakukan dari peribaan dijadikan oleh kita ibadah sekalipun, tetap saja ibadahnya gak bakal jadi baik. Tetap saja jadi jelek. Karena hasil daripada penghasilan yang haram. Bahkan diupamakan, andai pun dijadikan nafkah untuk keluarga, tetap saja jadi haram, tidak bakalan jadi baik. Karena an-nafaqatu minal haram kama sayughlu sawbu bibal. Nafkah yang dihasilkan daripada yang haram itu tidak ada bedanya seperti mencuci pakaian dengan air kencing. Sampai kapanpun dia gak bakalan bisa suci. Dipakai haji Pak Ustaz, iya sama. Dipakai umrohan, gaya. Hasil renten dipakai umroh, ya gayanya dapat gitu, tapi hasil ibadahnya no. Karena hasil dari yang haram. Carilah sesuatu yang bukan dari situ. Jadi la ta'kulu riba itu mengandung pengharaman. Jadi haram kalian memakan riba adha'afan mudha'afah. Secara garis besarnya begitu. Memang asalnya la ta'kulu, jangan kau makan itu. Jangan itu bahasa asalnya itu haram dalam bahasa Quran. Tidak disebutkan memang haramnya itu. Jangan kalian makan. Hanya yang boleh itu jangan makan. Pertanyaannya, kalau misalkan cuma ditabungin aja, bisa? Kan nggak boleh makan. Karena ini secara garis besar kan gitu. Berarti intinya bukan hanya makan, berarti memperolehnya, makannya, menyebarkannya sama. Wattaqullah, takutlah kepada Allah. Takutnya kepada Allah yang dimaksudkan itu tinggalkan itu. Kalau memang itu takut dengan Allah, ya tinggalkan itu. Karena kalau meninggalkan itu, la'allakum tuflihun, kalian akan beruntung, akan mendapatkan keuntungan yang luar biasa. Keuntungannya satu, nanti hasil yang didapat oleh kita hasil yang halal. Yang kedua, keuntungan yang besar, pahala yang dilakukan dalam usaha kita jadi usaha yang barokah. Yang ketiga, usaha yang dihasilkan oleh kita menjadi manfaat, bahkan di sana jadi sehat.
dipakai ibadahnya jadi maslahat, itu bagus. Tapi kalau seandainya dilakuin dalam riba alias terus-terusan yang dilakuin oleh riba, berarti nggak takut, nggak bakal dapat keuntungan, yang ada adalah kerugian. Hasilnya jadi rugi, hasilnya jadi tidak barokah, hasilnya tidak ada manfaat, bahkan jadi mador. Hasil peribaan. Bahkan kata Allah, wattaqun nar, takutlah kalian dengan neraka, allati uiddat lil kafirin, yang mana disiapkan untuk orang kafir. Siksanya neraka disiapkan oleh Allah untuk mereka. Tapi yang harus diperhatikan oleh kita tuh wattaqun narnya, takutlah dengan neraka. Walaupun kita tahu bahwa neraka itu disiapkan untuk orang yang kafir, tapi setidaknya kita pun juga harus takut. Bahkan Nabi menganjurkan ittaqun nar walau bisyikki tamarin. Takutlah kalian dengan neraka walaupun dengan sebilah biji kurma. Artinya sedekahlah kalian walaupun cuma sebilah kurma, karena dengan bersedekah itu akan menghalangi pintunya neraka. Sebilah kurma. Hanya dengan sepotong kurma kita bisa mendapatkan karunia Allah, dihindarkan dari siksa neraka. Bayangkan kalau 2 kilo kurma sebilah aja sudah begitu, apalagi 2 kiloan. Makanya kalau bulan Ramadan itu banyak-banyak lah kirim kurma, jangan sebilah biji. Jangan sampai ada sebiji aja. Atau ittaqun nar walau bisyikki tamar. Jadi walaupun cuma sebilah kurma, itu berarti dalam artiannya saking menunjukkan keharusannya kita takutnya dengan neraka itu, walaupun dengan sebilah kurma gitu, untuk menjaga kita. Karena sedekah itulah yang sebagiannya adalah untuk mencegah perbuatan itu. Karena orang yang bersedekah itu kan dihindarkan dari siksa neraka. Karena berkah daripada sedekah itu bisa membendung atau menghapus, bahkan memadamkan kemarahan Allah. Itu salah satu berkah dari sedekah. Dan memadamkan kemarahan Allah itu salah satunya adalah neraka. Allah kalau sudah marah kan itu dilemparkan ke situ. Maka ittaqun nar, kata Allah, takutlah kalian dengan neraka walaupun hanya sebilah kurma. Wa atiullaha war rasul, takutlah juga kalian kepada Allah war rasul, dan juga rasul. La'allakum turhamun, agar kalian diberikan rahmat oleh Allah. Ati Allah, turutlah ke Allah dengan segala perintahan, sebisanya kita, semampunya. Kalau seandainya kita terus-terusan semuaan mungkin tidak bisa kalau seluruhnya. Ya paling tidak semampunya lah. Yang kedua war rasul, dan juga rasul. Apa yang disenangi oleh rasul maka itulah yang diambil. Apa yang tidak disukai oleh rasul maka juga sama. Jadi turut dengan Allah dengan rasul itu begitu. Wa ma atakumur rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa-apa yang didatangkan dari rasul fakhudhuhu, ambil, kata Allah. Wa ma nahakum anhu fantahu, dan apa-apa yang dilarang oleh rasul fantahu, jauhi. Itu salah satu bentuk daripada ati Allah wa ati Rasul. Bahkan ketika kita ini mau nurutin Rasul itu, kata Nabi, ayyaktaru kalama habibihi ala kalami ghairi. Ayyaktaru kalama habibihi ala kalami ghairi. Harus lebih memilih kalamnya kekasih daripada kalam-kalam yang lain. Kalau omongan Nabi itu langsung dipilih oleh kita, langsung disenangi oleh kita, langsung diikuti oleh kita ketimbang omongan yang lain. Inilah cintanya bentuk kita dengan Rasul. Wa ayyakhtara mujalasata habibihi ala mujalasati ghairi. Yang kedua, kata Nabi, bentuk cintanya kita dengan Nabi itu harus lebih memilih tempat yang disenangi duduk oleh Nabi ketimbang duduk yang lain. Tempat duduk yang disenangi oleh Nabi ketimbang tempat duduk yang lain.
Apa yang disenangi tempat duduk yang oleh Nabi? Majelis ta'lim, berjamaah, majelis jihad, majelis kebaikan, duduk dengan orang-orang fakir. Itu senangnya Nabi itu. Duduk dengan orang-orang yang baik. Itu senangnya Nabi. Lalu kita pilih itu. Nah, itulah yang disebut atiqur Rasul. Jadi mujalasahnya bisa disenangi oleh Nabi. Yang ketiga kata Nabi, wa yakhtaru ridha habibihi ala ridha ghairi. Cirinya atiqur Rasul itu wa yakhtaru ridha habibihi, lebih memilih kesenangan kekasih ala ridha ghairi, ketimbang keridhaan yang lain. Kalau Rasul senang dengan ini, walaupun kita itu enggak senang, harus ikut senang. Kalaupun kita itu senang dengan itu, tapi kalau Rasulnya enggak senang, harus ikut dengan enggak senang. Oh, itulah cintanya itu. Memang kayak mudah atiullah wa Rasul, tapi sejatinya dulu sulit. Aslinya itu sulit. Kalau tidak kita kuat-kuat keimanan itu sulit untuk ngikutin gaya Rasul. Dari mulai tidur sampai mau tidur lagi itu, kalau ngikutin gaya Nabi, memang nggak bisa semuanya, Pak. Cara makan Nabi, cara jalan Nabi, cara berpakaian Nabi, memang nggak bakal bisa semuanya. Tapi paling tidak sedikit demi sedikit kita ngikutin gaya Nabi. Lalu kemudian wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Kata Allah, wasari'u, kemudian bersegeralah kalian ila maghfiratin, kepada ampunan min rabbikum, dari Tuhan kalian. Ada dalam qiraah itu ada pakai wawu, ada yang tidak pakai wawu. Ada wasari'u, ada sari'u tanpa wawu. Ini biasanya diikutkan kepada jumlah. Kalau ada yang memakai wawu itu menjadi berarti jumlahnya jumlah ma'tuf. Jumlah ma'tufah pada jumlah wattaqun nar. Sementara kalau yang tidak pakai wawu itu berarti jumlahnya jumlah istinafiyah. Makanya di dalam qiraah sabah itu ada yang pakai wawu, ada yang tidak. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah. Ada lagi, sari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah. Tidak pakai wawu. Lalu kemudian kata Allah, wasari'u, bersegeralah kalian. Kalau sari'u itu kan cepat-cepat. Cepat-cepatlah kalian ila maghfiratin min rabbikum, menuju kepada ampunan Tuhan kalian. Artinya cepat-cepatlah kalau ada apa-apa itu segera mendapatkan ampunan. Dengan penjelasan sebab-sebabnya ampunan gitu maksudnya. Jadi kita ini disuruh oleh Allah bersegera secepat mungkin untuk mendapatkan sebabnya dari ampunan. Apa yang mendapatkan kita sebab untuk mendapatkan ampunan? Imma dengan sholat taubat, wa imma dengan istighfar, wa imma dengan kembali menjadi baik, wa imma dengan bersedekah, wa imma dengan berlaku baik dengan orang tua. Itu adalah sebab-sebab untuk mendapatkan ampunan dari Allah. Atau wa imma minta maaf dengan apa yang dilakuin terhadap orang yang bersangkutan. Itu adalah sebab. Jadi secara globalnya Allah itu menyuruh kepada kita untuk bersegera mungkin untuk mencari sebab mendatangkan ampunan dari Allah. Segera, cepat-cepat.
bahkan rajin di dalam ketaatan, jauh dari kemaksiatan, itu adalah sebab untuk mendapatkan ampunan. Nah, Allah tuh menginginkan itu tuh. Kalau seandainya kita ini sudah seperti itu, Allah sediain, Allah janjikan, wa jannatin arduhas samawati wal ard. Yang kedua, wa jannatin arduhas samawati wal ard. Diatapkan kepada maghfirah berarti. Ini atap musabab adalah sebab berarti. Dan juga yang kedua, wasari'u ilal jannah. Bersegeralah kalian untuk mendapatkan sebab-sebab yang memasukkan ke dalam surga itu. Karena ini wawunya wawu atap kepada maghfirah. Berarti pertama Allah menyuruh kepada kita cepat-cepat untuk mencari sebab untuk mendapatkan ampunan. Yang kedua, cepat-cepatlah kita untuk mencari sebab masuknya ke dalam surga itu. Yang mana digambarkan oleh Allah, arduhas samawati wal ard, ay ka'arduha. Ini kap tasbihnya dibuang. Yang mana surga itu ka'arduha, kayak luasannya itu surga itu as-samawati wal ard, seperti langit dan bumi. Luas banget gitu loh. Bahkan bukan berarti ini patokannya disebutkan ka'arduhas samawati wal ard. Itu saking menggambarkan betapa luasnya itu. Sama halnya kalau Allah ngitung-ngitung dengan sesuatu angka. Macam misalkan khairun min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar itu lebih baik dari 1000 bulan. Bukan berarti 1000 bulan ya yang dimaksudkan, tapi saking banyaknya. Sehingga digambarkannya 1000. Tapi sejatinya lebih banyak lagi dari itu. Nah, sama halnya dengan seperti ini. Allah gambarkan itu surga itu seperti langit dan bumi. Dalam artian bukan seperti langitnya batasannya sekian, kiloan sekian gitu, kanan depan belakangnya. Tidak seperti itu. Lebih luas lagi sebetulnya. Lebih luas lagi dari itu. Wa'iddat lil muttaqin, disiapkan oleh Allah bagi orang yang muttaqin. Artinya yang takut kepada Allah dengan amal soleh yang tadi itu. Sehingga pengampunan didapat, surga pun didapat. Karena sebabnya yang dicari. Jadi yang dilakukan itu sebab-sebab datangnya ampunan dia lakuin. Sebab-sebab datangnya rahmat dia lakuin. Sebab-sebab yang mendapatkan ampunan dari Allah dia lakuin. Nah itu. Carilah sebab-sebab begitu. Jadi sesuatu yang mendapatkan sebab daripada Allah Subhanahu wa taala, itulah yang dicari oleh kita. Jangan mencarikan sebab jadi murka. Jangan mencari sebab yang mendapatkan jadi murkanya Allah. Itu enggak bagus. Tapi kalau menjadi sebab yang mendapatkan karunia dari Allah, ampunan dari Allah, itu kan bagus. Bahkan carilah jalan untuk kita menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Kita ini semua cari jalan semua. Kita ini hakikatnya cari jalan semua untuk menuju surganya Allah. Ada yang melalui dagang, ada yang melalui bisnis, ada yang melalui ngajar. Itu sebab. Itu sebabnya kan. Nanti ketika masuk surga itu masing-masing punya porsi surganya melalui jalan yang dilakuinnya sekarang. Bisa jadi Bapak nanti masuk surga lantaran sedekahnya. Bisa jadi yang ini lantaran jihadnya. Bisa jadi yang ini lantaran ilmunya. Bisa jadi masuk surga lantaran baktinya. Kan itu? Itu yang sudah 6:30. Allahu a'lam. Cukup sampai situ dulu ya. Cukup sudah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma arhamna waj'al lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allah
alaikum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.